Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue udah ada di rumahnya Ustadz Sultan sesuai dengan requestnya dari subscriber. Gue mau ngobrol-ngobrol lagi dengan Ustadz Sultan karena sekarang waktunya masih aura Idul Fitri ya. Sekarang Lebaran ke-3. Jadi check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang gue udah bareng dengan Ustadz Sultan. Nah, Ustadz Sultan, sebelumnya minal izin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Nggak ngucapin ke pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin kepada seluruh pemirsa YouTubers setia Hadi Kunto. Semoga Idul Fitri membawa kemenangan, membawa hati yang bersih dan suci. Amin. Amin. Jadi tadi alhamdulillah, jadi karena banyaknya permintaan dari subscriber ada di komen-komen kita untuk nge-wawancara Ustadz lagi berbicara tentang agama lah dan keimanan gitu ya. Nah, tadi kan Idul Fitri udah lewat nih ya. Udah lewat, terus bagusnya kita seperti apa nih menghadapi setelah Idul Fitri masih dalam kondisi COVID Corona. Ya, ibadah harus lebih baik dari pas Ramadan ya. So, terbalik ya. Iya. Seperti orang yang pulang haji. Kalau ingin melihat seseorang baik setelah bulan Ramadan, lihat setelah Idul Fitri. Jadi mabrurnya begitu. Kalau memang di bulan Ramadan kita banyak beribadah, banyak bersedekah, begitupun di luar Ramadan harus lebih baik lagi. Sebagaimana firman Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hari esok harus lebih baik dari hari yang kemarin. Jadi gitu guys. Jadi untuk mencapai gelar kemabruran itu indikasinya setelah Idul Fitri ini Ya, ibadahnya harus lebih meningkat ya. Lebih meningkat. Ya. Gimana Anda puasa tamat? Habis puasa nih gemuk banget. Kebetulan sih di Gelonggong tadi. Di Gelonggong jadi. Nah, dari Idul Fitri itu ya berarti kesuksesan dari Idul Fitri itu berarti ibadah yang meningkat ya. Meningkat semua. Setelah Ramadan ibadah meningkat. Ya. Nah, terus saya mau tanya nih tentang ada hal yang menarik. Apakah wali itu masih ada nggak sih untuk zaman sekarang? Anda nih nanyanya yang benar dong. Sudah langsung pertanyaan yang dalam. jadi ya itu wali itu ada nggak sih tadi? Di dalam Al-Quran kan diterangkan seorang wali itu auliya Allahu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-waliku itu adalah orang yang tidak ada kesedihan dalam hatinya, tidak ada ketakutan dalam hatinya, karena beliau ini telah diuji dengan begitu dalam oleh Allah. Diuji dengan kelaparan, diuji dengan kesendirian, merasakan tanpa ada teman beberapa tahun ya. Di dalam bahasa ilmu tasawufnya itu torikon
bahasa kitanya tirakat, banyak tirakat. Beliau itu kekasih-kekasihnya itu banyak mengencangkan perut di luar Ramadan saja. Para kekasih Allah itu malah banyak berpuasa terus. Iya. Pertanyaan pertama udah dalam banget. Jadi apa? Oh berarti wali itu masih ada ya sampai sekarang? Ya ada sebelum kiamat ada. Nanti Ada. kan salah satu ciri kiamat itu diambilnya orang-orang soleh oleh Allah sebelum Allah mengkiamatkan dunia ini. Oh. Jadi mereka tidak merasakan kegetiran, kedahsyatannya kiamat, tidak akan merasakan. Karena lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirat. Kebahagiaan mereka tuh di dunianya saja sudah bahagia, apalagi di akhirat. Karena kebahagiaan menurut para kekasih Allah ini adalah bisa ma'allah, bisa bersama Allah. Kemana-mana bisa bersama Allah. Innallaha ma'ana. Iya, Allah itu bersama kita. semuanya Allah bersama. Sampai kan tidak ada di dalam keterangan bahwa orang yang banyak harta itu hatinya tenang, orang yang sederhana itu hatinya tenang. Mau orangnya itu sederhana, mau orangnya itu takdirnya kaya raya, ketika hatinya bisa mendekat dengan Allah, itu yang paling bahagia, happy. Ya, Anda happy nggak sekarang? kayak nggak punya duit. Waalaikumsalam. Oh silakan. Silakan. Oh gitu ya. Jadi ternyata kebahagiaan tuh bukan dari harta, dan walaupun dia sederhana juga belum tentu bahagia karena tidak dekat dengan Allah ya. Iya. Nah tadi yang disebut dengan wali itu kata Ustadz, ya orang yang sering bertirakat. Ya karena Allah mendidik para rasulnya, para nabinya, para walinya itu dengan kegetiran Dan kesusahan ya, dengan banyak banyak kesulitan yang memang harus dilampaui dan harus dilalui. ujian ya. Jadi Ujian. diuji sama Allah. Nah, ketika Anda diuji waktu mau S1, harus bikin skripsi dulu. Harus kita mengerjakan tugas dulu. Kita mau lakukan penelitian kemana-mana. Begitupun soal kekasih-kekasih Allah. Itu tanda sayangnya Ya, Allah. kalau mereka berbicara sabar, mereka sudah sabar. Mereka berbicara hati yang bersih. Beliau sudah hati yang bersih. Tidak pernah di dalam hatinya seorang kekasih itu ada satu penyakit hati, tidak ada. Jadi ya mereka tirakat terus terus mereka tuh tahu nggak bahwa dirinya itu seorang wali? Tidak, jangan. Justru seseorang yang dirinya mengaku wali, sesungguhnya dia telah meruntuhkan dirinya sendiri. Terus Ada taunya itu keterangan mengatakan alimul wali ilal wali. Sesungguhnya yang tahu wali itu dari wali lagi. Nah, jadi yang tahu pertama dia itu wali itu dari siapa? Dari mana? Dari Mengaku seorang wali lagi. Misalnya Om Kunto ketemu seorang waliullah. Nah, waliullah ini mungkin ada futuh dari Allah bahwa si fulan ini adalah kekasih Allah. Karena dilihatnya dengan mata hati, bukan dengan mata pikiran. Iya, jadi kayak nanti Imam Mahdi kalau keluar tuh nggak ada yang tahu ya tadi. Ya, kan diketahui oleh Hanya beberapa wali yang ulama menunjuk bahwa itu adalah nanti kelak Imam Mahdi. Oke. Jadi wali itu masih ada bro sampai sekarang, yaitu dengan ya yang mereka biasanya mempelajari ilmu tirakat, ilmu apa? Sebetulnya memang Ilmu apa? orang-orang tersebut, para aulia-aulia ini memang pilihan Allah sebetulnya, orang-orang yang terpilih sebetulnya. Tapi kita sebagai umat untuk senantiasa berjuang seperti itu. Jangan sampai ada kita mah tidak terpilih. Jadi tidak usahlah sampai seperti itu. Jangan. Anda juga harus bercita-cita setinggi langit. Kalaupun sekolah kita punya anak, harus punya cita-cita yang sangat tinggi bahwa anak kita harus cerdas, anak kita harus memiliki nilai yang tinggi dan harus memiliki keahlian yang sangat luar biasa. Begitupun di dalam agama, dalam menjalankan agama sama, bahwa tidak harus dipilih-pilih.
Tidak boleh dipilih-pilih. Kita ikuti saja aturan Allah sejauh mana Allah menyuruh kita dan sampai detik mana Allah akan memanggil kita. Sehingga urusan seorang menjadi kekasih Allah itu adalah urusan Allah. Biar saja Allah yang menilai. Malah kebanyakan dirinya tidak pernah ada yang merasakan bahwa dirinya itu wali Allah. Nanti akan terasa saja oleh umat biasanya. Mungkin dengan adabnya, dengan perilakunya, dengan bahasanya yang menyejukkan, meneduhkan, tidak menghina, tidak mudah menghina, tidak mudah menuduh orang ini dosa, ini dosa. Jauh seperti itu. Mereka itu sangat bijak sekali. Bertemu dengan orang maksiat saja mungkin bisa bersahabat dulu, diajak ngobrol dengan penuh kelembutan. Sebagaimana Nabi Ruhama Bainahum, kasih sayang kepada semua orang. Tidak melihat harus satu agama, harus berbeda agama. Semua disayangi oleh Rasulullah. Sehingga futuhnya Rasulullah turun dari Allah, wahyunya turun kepada beliau karena memiliki jiwa yang sangat kasih. Seorang kekasih Allah. Contohnya tuh seorang waliullah. Kayak ngasih makan Yahudi di ujung jalan ya tadi. Pernah Rasulullah disuapin sama orang buta ya. Sampai kan dihina itu kan. Rasulullah siapa katanya penyihir lah, ada sebagainya. Itu Rasulullah dalam hatinya tidak ada sedikit pun beliau marah. Aneh. Luar biasa. Itu dicontohin sama Anda sama saya. Contoh. Jangan Anda itu sama ngomong saja. Jadi itu contohnya salah satu contohnya. Jadi apalagi membidah-bidahkan atau misalnya mengkafir-kafirkan orang ya tadi. Ya jangan mudah. Bukan jangan mudah. Apalagi mengkafirkan orang Yahudi aja dikasih makan. Iya, sama Rasul. Betul. Berarti ya mungkin waliullah atau penerus. Kalau kata Nabi Isa begini, kalau misalnya orang nempelin kanan, berikan kiri. Anda sanggup tidak? Kalau Anda kan ditempelin, tungguan cina kuah ini tangkal sawunya, nggak nyaho paeh apa? Jadi ditempelin kanan, sabuk kiri. Ya. Masalah pribadi tidak pernah marah. Tegas boleh, tegas dan marah itu berbeda. Iya, tegas dan marah itu berbeda. Aturan Allah gitu. Jadi ya berarti wali itu masih ada. Saya tegasin lagi, wali itu masih ada. Cuman mereka kita nggak tahu ya tadi gimana atau gimana cara menemukan wali. Itu pertanyaan yang kedua. Itu sangat sulit. Dan untuk zaman sekarang sangat sulit menemukan seorang waliullah. Ibarat Om Gunto cari jarum di pasir pantai. Jarumnya jarum pentul, jarum kecos. Bukan jarum raksasa. Jarum kecos. Jarum kecos betul. Jadi Subhanallah. Kemarin part pertama gimana? Kita seneng banget sebenarnya. Saya kalau ngobrol sama Ustadz selalu bahagia gitu, karena Ustadz ini menyejukkan saya dengan kebahagiaan. Walaupun lagi banyak pikiran. Kita harus jadi bunga melati, bunga mawar. Harum semerbak kepada siapa. Ketika seseorang berbicara dengan Om Gunto, kenapa Om Gunto bisa harum? Karena Om Gunto mengharumkan Allah dan Rasulullah. Artinya apa? Apa yang diinginkan Allah dan Rasulullah-nya dikerjakan. Iya, betul. Sebagaimana saya suka baju RI tentara kan. Iya. Kata komandan, kamu pindah ke Malang, siap. Saya pindah ke Papua, siap. Tidak ada. Dan kalau bisa saya ke sini dong. Nggak ada. Begitu mereka kasih Allah, disuruh Allah bangun malam. Sholat 8 rakaat tutup witir 3. Wiridkan ini kulhu, wiridkan ini sholawat ini sekian ribu. Masya Allah. Bimbingan guru lah. Beliau seperti itu. Makanya semoga Om Gunto juga punya guru sejati. Yang guru sejati saya ini. Jangan saya. Cuma saya belum konsisten aja. Nah, tadi kan untuk nemuin wali susah nih. Kemungkinan ya kita nggak tahu yang mana wali, yang mana bukan gitu ya. Dan kita nggak boleh menjudge orang itu dari segi apa? Ya karena kita belum tahu ya tadi seperti apa orang. Terus kekasih Allah itu sebetulnya tidak harus bersorban dan berpeci. Betul. Kadang-kadang mungkin bajunya seperti Anda gini, ada sobek-sobek. Iya. Karena Allah tidak melihat hartamu dan wajahmu,
Walakin yanduru ila qulubikum. Allah hanya melihat hati. Seorang kekasih Allah itu tidak harus identik dengan bersorban besar, dengan bergamis. Mungkin seperti Anda begini, celananya compang-camping. Iya. Nggak beli kalau ini mah nggak kebeli bukan? nggak kebeli tadi. Jadi kita kameramen yang serius. Jadi saya juga sempat ngobrol sama orang-orang ya yang ini juga yang paham tadi. Ya belum tentu dengan pakaian yang yang Islami dia lebih baik akhlak atau sisi keagamannya ya tadi. Nah tadi itu untuk menemukan wali Allah itu nggak susah lah ya. Kita mungkin harus banyak nyari tadi. Ya. Caranya gimana tadi? Ada clue nggak tuh? Misalnya Anda ketemu dengan seseorang, mungkin hanya berpakaian busuk atau hanya berpakaian kaos oblong mungkin bisa terjadi. Tapi ketika Anda kenalan dan bertemu, apa yang dia bicarakannya masuk ke dalam hatinya. Apa yang di relung-relung hatinya ini terbaca oleh beliau-beliau. Misalnya Anda lagi punya hutang, lunas, hutang mulu sih. Itu kan diketahui oleh beliau-beliau. Sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan dakwah-dakwah beliau ini. Jadi mendekatkan diri tadi kepada Allah. Tidak mungkin seseorang bisa dekat dengan Allah kalau tidak ada yang membimbing. Dan si pembimbingnya itu diusahakan orang yang memang dekat dirinya dengan Allah. Iya, harus belajar ya. Bukan belajar dari buku, dari YouTube. Iya, harus ada orang yang belajar. Nah, pertanyaan ketiga tadi agak dalam lagi nih. Saya pernah dengar nih tadi. Apakah gunung-gunung ini katanya dijaga sama para wali gitu? Bener nggak? Ada satu keterangan dijaga oleh para malaikat. Seseringnya para aulia-aulia Allah itu berkumpul di lembah-lembah, di gunung-gunung karena hening, sunyi, jauh dari keramaian. Dan beliau-beliau kita tahu sejarah Wali Songo misalnya ya. Dari mulai kita dari Jawa Timur, Sunan Gresik, dari ke Sunan Ampel, Sunan Giri. Itu kalau akan berziarah ke Sunan Giri itu kan di gunung, makamnya itu udah di gunung karena sudah penziarah ini sudah banyak sehingga dibikinlah tembok untuk bisa orang mudah nyampe ke atas. Karena beliau-beliau mereka memilih di gunung, di hutan mungkin karena untuk sementara mensucikan hatinya dulu terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah di khotib Idul Fitri ada ayat Allah, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya tafsirannya itu tadi, ingin mensucikan hati selama kita belum mampu di dalam bergaul, melihat pergaulan saat ini, ya mereka berkholwat dulu. Arti berkholwat itu menyendiri untuk beberapa lama. Setelah mereka menyendiri, suluk artinya bersambung terus dengan Allah, beribadah di kesendirian, Allah akan menurunkan kembali mereka ini ke kampungnya masing-masing. Bahasanya kalau kita sekarang ke kota dan kabupaten masing-masing. Jadi dan bergaul lagi dengan manusia seperti setelah dia mempelajari itu ya. Seperti Sunan Kalijaga, kita terkenal dia sebagai penjaga kali bertapa dengan berapa lama ya. Di situ artinya ya mensucikan hatinya terlebih dahulu mungkin. Karena kalau kita langsung bergaul di dalam mempelajari agama, kalau belum mampu dan di dalam iman ya jauhi dulu lah. Kalau kita melihat kemungkaran kita belum bisa mampu untuk menahannya, menolaknya, ya kita jauhi dulu. Tapi kalau kita sudah kuat iman, seperti para aulia Allah ini sudah ditirakatkan oleh Allah, dikholwatkan oleh Allah, ketika mereka bergaul malah terbalik. Orang-orang yang membuat kemungkaran itu bisa kembali kepada Tuhan. Jadi ya intinya dari poin itu benar nggak gunung itu dijaga sama wali selain sama malaikat? Ya bukan dijaga, artinya bukan dijaga diam di situ, bukan.
Jadi dengan doa. Artinya mungkin kalimat Anda ini berhubungan dengan seorang para aulia, kebanyakan adanya di gunung. Jadi seolah-olah penjaga gunung, bukan. Enggak, maksudnya dijaga tuh biar gunung kan ya katanya kan ada malaikat penjaga gunung, penjaga pantai, penjaga laut. Iya kan gunung kan marah. Dan mungkin para kekasih Allah juga bisa ditempatkan oleh Allah di sana. Iya, karena kan gunung khawatir meletus tuh marah mereka. Betul ya? Ya Allah kan menurunkan azab sesuai dengan kemampuan manusia. Bima kasabat aydin nas. Segala yang terjadi sesuatu di muka bumi ini, musibah itu karena perbuatan manusia. Bukan karena Allah marah, karena ada sesuatu marah itu karena ada sebab. Kan ada keterangannya kalau misalnya ya Allah, gunung misalnya berbicara, laut berbicara, ya Allah kalau bisa saya timpakan semua. Iya, karena ada sebab, melihat manusia kondisinya yang sudah keluar jalur, akhirnya sudah melenceng. Ya sebenarnya kan gunung yang berbicara sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bisa terjadi hakikat seperti itu. Hakikatnya, iya. Jadi karena semua, jangankan gunung laut ya, tanaman pun bisa berbicara, hewan pun bisa berbicara. Ya kayak misalnya zaman dulu, zaman Rasul dilemparin gunung kan marah. Ya, ada hadisnya. Ya. Ada gunung Uhud ya. Kelebihan gunung Uhud kepada Nabi ketika Nabi sangat sederhana. Boleh saya timpakan ke itu katanya gitu kan ya. Ya kalau nggak salah sih juga. Ya begitu. Jadi itu tentang hal itu. Nah kalau yang wali lakukan ini kan apa aja ininya? Keilmuan itu apa aja misalnya kayak yang saya di dalam yang saya pernah dengar tuh kayak makrifat, tarekat, hakikat gitu ya, apa aja sih? Kan ada syariat, ada torekat, ada hakikat, ada makrifat, mungkin ada terus selebihnya ya. Sebetulnya kalau kita sebagai seorang muslim, kalau kita meyakini bahwa kita agama Islam, memang semuanya itu harus dipelajari, jangan dipisahkan. Sekarang ini kebanyakan seperti terpisahkan. Jadi kita harus belajar fikih, usul fikih, tazkiyatul qalbu. Yang ketiga ini penyucian hati. Tazkiyatul qalbu. Terus artinya penyucian hati. Nah, torekat dari syariat setelah kita mempelajari agama, sok jalanin, artinya jalanin itu agama. Di dalam perjalanan menjalani agama itu sampailah ke hakikat, kenalilah Allahnya. Ada keterangan mengatakan sebelum kau mengenal Allah, kenali dirimu sendiri. Sekarang kalau orang yang sederhana mau ditakaburkan apa, mau disombongkan apa. Tapi kalau orang kaya, sombong juga wajar karena punya beberapa harta.